Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kekeringan melanda warga Kabupaten Sukabumi alami krisis air bersih dan petani di Tasikmalaya terancam gagal panen. Densus 88 Polri tangkap dan geledah rumah terduga teroris di Kota Bekasi dan Kabupaten Bandung. Seorang guru mengaji di Cianjur dilaporkan ke polisi karena diduga mencabuli 5 orang anak perempuan di bawah umur. Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap seorang pria yang diduga terlibat jaringan teroris di sebuah rumah kontrakan di Bekasi, Senin siang. Polisi juga menggeledah rumah terduga teroris di Bale Endah, Kabupaten Bandung. Sebuah rumah kontrakan di Jalan Bulak Sentul RT 07 RW 027 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Senin siang digeledah sejumlah polisi berseragam hitam. Rumah yang dihuni oleh DE, terduga teroris, menurut Ketua RT ditangkap dengan barang bukti peluru, sejumlah senjata api, dan airsoft gun. Terduga teroris DE diketahui baru tinggal selama 6 bulan di rumah kontrakan ini dan bekerja sebagai karyawan BUMN. Sedang istrinya dan kedua anaknya masih berada di dalam rumah. Sama keluarga? Sama keluarga berapa orang, Pak? 1 orang istri, 2 orang anak kalau nggak salah ya. Sama ibu mertua untuk saat ini. Pak, selama tinggal di sini 6 bulan, ke lingkungan seperti apa, Pak? Ya karena baru ya, saya kurang ini. Kalau untuk keluarga tertutup mungkin. Tapi kalau untuk suaminya ini yang terduganya ini ya tetap say hello. Say hello. Ramah sama karena dia kan kerja juga. Penggeledahan juga dilakukan tim Densus 88 Mabes Polri di rumah berlantai 2 di perumahan Bumi Asri Indah, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Rumah ini diketahui pernah dihuni DE dan kini dihuni oleh orang tuanya. Menurut Ketua RT, dalam penggeledahan sejumlah barang ikut disita tim Densus. Ada sebagian barang bukti yang dibawa oleh kepolisian sama petugas. Terkait apa itu, Pak, katanya? Kalau terkait teroris ya, Pak ya. Terorisme kalau nggak salah itu tentang teroris. Dan saya juga di sana sudah ada saksi, kebetulan saksinya Bu RW dan mantan RW, yaitu termasuk tokoh masyarakat, Pak. Gitu. Barang bukti katanya apa, Pak? Ya. Barang bukti katanya apa? Barang bukti tadi saya lihat sepintas dimasukkan ke plastik ya, plastik putih. Ada yang saya lihat sendiri ada seperti tabung gas yang untuk pengisian peluru bedil angin kayak gitulah. DE menurut polisi ditangkap karena diduga terlibat sebagai pendukung ISIS yang melakukan propaganda melalui media sosial dan aktif merekrut anggota serta memiliki sejumlah senjata rakitan. Sebelum menjadi karyawan BUMN, DE diketahui bekerja di salah satu pabrik coklat. Awang Darmawan dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bandung. Penjamretan di Kabupaten Bandung dengan korban seorang siswa sekolah dasar terekam kamera CCTV. Pelaku yang tertangkap mengaku nekat menjamret demi membeli minuman keras. Rekaman kamera CCTV menunjukkan dengan jelas saat seorang lelaki menjamret tas seorang anak perempuan murid SD menggunakan sepeda motor di Taman Cibaduyut Indah, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Pelaku menjamret tas korban yang tengah bermain sepeda tak jauh dari rumah orang tuanya. Tubuh korban sempat tertarik pelaku hingga mengalami luka di bagian leher, sementara pelaku kabur tancap gas ke arah Soreang. Namun berkat rekaman kamera pengawas tersebut, pelaku penjamretan pada 9 Agustus lalu ini kemudian bisa ditangkap. Tersangka adalah residivis kasus serupa. Meski di dalam tas korban hanya ada uang Rp7.000, namun proses hukum tetap berjalan.
Pelaku kami kenakan pasal 365 pencurian dengan kekerasan. Hasil dari penyelidikan kami, keterangan dari pelaku bahwasanya pelaku melakukan kegiatan tersebut karena membutuhkan uang untuk digunakan sebagai tambahan untuk mabuk, ya. Sehingga pelaku kami laksanakan tindakan kepolisian, kami amankan dan kami akan proses sesuai dengan ancaman hukuman yang berlaku. Tersangka mengaku pernah ditahan karena menjamret ponsel. Saat ini ia nekat menjamret lagi karena butuh uang untuk membeli minuman keras dan obat-obatan terlarang. Dulu pernah ditahan juga. Kasus apa? 365. Berapa lama? Setahun 9 bulan. Apa? Jambret apa? HP. Kamu keluar baru berapa lama? Berapa lama? Udah lama. Kenapa lagi? Mabuk. Pas melakukan aksi lagi mabuk. Rencananya uangnya mau buat apa kalau misalnya kemarin tuh? Buat mabuk lagi. Dalam kasus ini polisi menyita tas milik korban dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Polisi juga mengimbau agar orang tua tetap mengawasi anaknya terutama saat bermain. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Merasa terancam jiwanya, seorang anak bersama keluarganya melapor ke Polres Tasikmalaya Kota. Korban trauma dan takut ke sekolah karena sudah 3 kali mengalami percobaan bunuh diri. Seorang pelajar kelas 6 sekolah dasar asal Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya bersama dengan neneknya melapor ke Polres Tasikmalaya Kota. Kedatangan nenek dan cucunya ini untuk melaporkan bahwa cucunya telah mendapatkan ancaman percobaan pembunuhan. Kedatangan korban juga mendapatkan pendampingan dari KPAID Tasikmalaya karena korban pertama kali mengadu ke KPAID. Menurut mereka, ancaman dan percobaan pembunuhan dilakukan sebanyak 3 kali, tetapi korban berhasil meloloskan diri. Ada dugaan pelaku sudah mengetahui seluk-beluk rumah korban karena dari 3 kali percobaan tidak ada anggota keluarga yang mengetahuinya. Akibat kejadian ini, korban menjadi trauma bahkan belum berani masuk sekolah. Ini yang saya pikir perlu didalami karena dari 3 peristiwa itu seperti bahwa terduga pelaku itu paham betul dengan kondisi rumah, sehingga pada saat di rumah itu terjadi tidak ada siapa-siapa, maka terduga pelaku ini mulai melakukan aksi. Jadi di dalam rumah itu hanya ada 3 orang, gitu. Ananda korban, kakak korban, dan kemudian nenek korban. Gitu. Jadi ketika nenek dan kakak korban itu tidak ada, maka terduga pelaku ini masuk dan melakukan aksi ancaman. Dia sendiri mengalami apa kejadian? Ya tentu korban sejak peristiwa itu terganggu tentu psikisnya, sehingga anak-anak korban juga tidak bisa melakukan aktivitas sekolah seperti biasanya. Korban sempat mengalami 3 kali ancaman pembunuhan dengan cara disekap, dilempar gelas hingga dipukul di bagian punggung. Namun korban berhasil lolos. Korban tidak bisa mengenali wajah pelaku karena menggunakan topi dan masker. Keluarga korban berharap polisi bisa mengungkap kasus ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.